Karena pemikiran aku kayak, aku nih masih muda, jadinya harus produktif nih. Bahkan pernah tuh kejadian ya, sampai aku tuh lupa makan karena terlalu fokusnya sama hal yang lagi aku kerjain. Hey para friends, Selamat datang di podcast pertamanya para Gotral, sesuai dengan nama programnya yaitu Share Perspektif. Jadi kali ini kita bakal berbincang-bincang santai nih, sambil bertukar sudut pandang gitu ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk. Nama aku Kurnia Sari sebagai Social Media Administrator. dan aku Debbie Marlina Shanipar, posisi aku di Paragotral adalah sebagai copywriter. Wah, halo Devi, gimana nih kabarnya Dev? Halo juga Arni, aku baik kok. Kalau Arni sendiri gimana nih kabarnya? Aku juga baik-baik aja. Ah ya Dev, kesibukan kamu sebagai mahasiswa belakangan ini ngapain aja sih kalau boleh tahu? Ya, selayaknya anak kuliahan ya, kesibukannya paling kuliah sama nugas gitu. Sama yang mungkin berorganisasi di Paragotral Indonesia ini sebagai copywriter. Jadi tugas aku di Paragotral sih biasanya buat caption untuk konten yang bakalan di-post di IG atau TikTok, terus juga bikin konten hari nasional yang bakal di-post di websitenya Paragotral. Kalau Arni sendiri gimana nih? Sama sih deh, pagi sibuk kuliah, tugas juga sama berorganisasi di Paragotral Indonesia ini. Jadi tugas aku kalau di Paragotral sebagai admin sosial media, terus bantu-bantu buat konten yang nantinya dipost di sosial medianya Paragotral nantinya. Wah, sangat-sangat produktif ya kita ya. Ya dong, harus produktif guys. Apalagi kita masih muda, jadi energinya masih banyak kan ya. Tapi hati-hati juga, jangan malah overproduktif sampai jadinya nanti toxic productivity ya guys. Itu nggak baik. Nah, bener banget tuh. By the way, ngomongin soal toxic productivity nih, kamu ngedefinisiin toxic productivity itu gimana sih nih? Kalau aku nih ya, Dep, mendefinisikan toxic productivity itu kayak orang yang maunya kerja, obsesi sama pekerjaannya. Pokoknya kayak gue harus kerja, gak boleh ada waktu yang kebuang sia-sia. Pokoknya gue mah harus produktif sampai dia gak menghatiin dirinya sendiri gitu. Itu sih menurut aku. Kalau menurut Devi gimana? Oh, I see. Kalau menurut aku juga kurang lebih sama ya kayak Arni. Toxic productivity itu kita kayak pengen banget nih untuk selalu produktif tanpa kita sadari kita udah over gitu. Yang sebenarnya malah jadi nggak baik, apalagi untuk kesehatan kita. Nah, bener banget nih. Dari sumber yang aku baca, dari Halodoc nih, mereka mendefinisikan toxic productivity itu sebagai keinginan tidak normal untuk menjadi produktif setiap saat. Karena produktivitasnya yang berlebihan justru bisa menyebabkan burnout dan mengganggu kesehatan mental, yang malah membuat kamu menjadi kurang produktif nantinya. Dengan mengenali tanda-tandanya dan berusaha untuk meluangkan waktu untuk beristirahat, toxic productivity ini bisa diatasi. Tapi kamu sendiri nih pernah nggak ngalamin yang namanya toxic productivity? Kalau aku pribadi sih merasa pernah ya, pastinya pernah sih. Karena pemikiran aku kayak aku nih masih muda, jadinya harus produktif nih. Bahkan pernah tuh kejadian ya, sampai aku tuh lupa makan karena terlalu fokusnya sama hal yang lagi aku kerjain. Tapi to be honest ya, daripada toxic productivity, aku itu lebih sering ngalamin yang namanya procrastination. Biasanya nih, dari hal yang aku procrastinate itu, kan jadinya numpuk tuh ya. Nah, itulah yang memaksa aku untuk jadi produktif gitu loh. Jadi kayak sehari bisa ngerjain tugas mulu gitu. Jadi ya kira-kira itu sih yang aku alamin dengan toxic productivity. Kalau Anies sendiri gimana nih? Pernah nggak ngerasain? Aku juga pernah ngalamin yang namanya toxic productivity. Jadi aku pernah sampai begadang makan cuma sekali sehari gara-gara suatu pekerjaan itu. Dan itu tuh udah benar-benar udah nggak baik banget sih, Deb. Udah. Bener banget tuh. Nggak produktif, nggak baik. Tapi juga terlalu produktif, malah makin nggak baik. Jadi kalau Arni lagi merasa mengalami toxic productivity nih, kira-kira apa sih yang biasanya Arni lakukan? Kalau aku sih kayak ngejadwalin kapan kerja, kapan istirahat. Pokoknya selesai nggak selesai, pokoknya kalau udah di jadwalnya berhenti, ya berhenti. Nah kalau misalkan udah berhenti nih, nanti baru dilanjut lagi. Gitu sih kalau aku. Kalau kamu sendiri gimana?
Kalau aku sih karena nggak terlalu sering juga ya, jadi kadang aku tuh kayak nentuin batasan pekerjaan yang aku lakukan dalam sehari gitu loh. Jadi harus realistis, jangan yang kayak pokoknya tugas harus selesai semua nih dalam hari ini. Karena yang kayak gini yang buat aku jadi terpaku terus sama hal yang aku kerjain dan akhirnya membuat yang namanya toxic productivity. Setuju, setuju. Harus realistis ya. Ah ya, by the way, Devi ada nyinggung tentang soal procrastination nih kayaknya ya. Menurut kamu nih, apa sih definisi procrastination dan kenapa sih kira-kira kamu melakukan procrastination itu? Iya, bener banget. Seperti yang udah aku mention tadi ya, aku tuh anaknya lebih ke procrastinate gitu. Jadi menurut pemahaman aku, procrastination itu kita kayak menunda-nunda pekerjaan gitu. Contohnya nih, kayak ngerjain tugas. Misalnya deadline-nya 1 minggu lagi gitu. Nah, kadang bahkan seringnya aku tuh merasa kayak, ah masih lama kok 1 minggu lagi gitu. Nanti aja deh dikerjainnya, masih banyak waktu kok. Nah, disinilah bibit-bibit munculnya procrastinationku. Dan dari yang aku alamin, kenapa aku sering procrastinate itu ya biasanya karena menurut aku tugasnya agak sulit dan buat stres gitu ya. Jadi aku mikir ya udahlah healing aja lah dulu. Tugas yang itu nanti aja deh. Malah jadinya tuh kayak kebanyakan healing dan gimana ya ngomongnya? Belum lagi healing tapi belum lagi stres, udah healing aja gitu. Ini sebenarnya nggak baik sih. Kalau Arni gimana nih? Pernah nggak ngerasain yang namanya procrastination? Aku dulu awal kuliah sering banget yang namanya menunda pekerjaan dan akhirnya tuh aku sendiri kebingungan karena deadline-nya tuh udah pada numpuk semua. Wah, kayaknya procrastination ini udah pernah ya dirasain sama semua orang. Nah, kalau dari Arni sendiri nih, kira-kira ada nggak tips dan trik yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghindari terjadinya procrastination ini? Siapa tahu nih, para friends kalian yang lagi dengerin, ada yang relate juga sama masalah ini. Dan siapa tahu bisa jadi referensi untuk menghindari yang namanya procrastination. Iya, jadi aku udah mulai pelan-pelan nih meninggalkan kebiasaan menunda-nunda pekerjaan. Ya walaupun masih ada, tapi nggak separah dulu. Kalau aku dengan cara ada tugas tuh langsung dikerjain gitu, nggak mau nunda-nunda lagi, nggak pilih-pilih tugas kayak, ah ini aku nggak suka matkulnya, misalnya ditunda lagi, nanti dulu deh gitu. Udah nggak kayak gitu lagi, udah syukur sekarang jadi karena udah mengurangi hal kebiasaan buruk itu, jadi udah nggak kebingungan kemarin. Jadi sekarang udah santai enak gitu kalau aku sih. Kalau dari Debbie gimana nih? Ada tips dan triknya nggak? Kalau aku juga kurang lebih sama ya kayak Arni. Kalau ada tugas itu langsung sebisanya mungkin dikerjain gitu. Jangan kayak, ah nanti aja deh. Karena semakin gitu, semakin numpuk tugasnya dan semakin stres juga akunya. Betul, 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 bener banget nih. Bener banget. Wah, udah nggak terasa ya, dari tadi kita udah menemani para friends, kalian dan juga sambil sharing sudut pandang nih, kita mengenai toxic productivity. Aku jadi nambah insight baru nih, mengenai bagaimana caranya untuk menghindari yang namanya toxic productivity dan procrastination. Bener banget, Arni. Jadi itulah ya manfaat dari program ini sebenarnya. Kita saling berbagi sudut pandang dan akhirnya membawa wawasan-wawasan baru gitu dari perspektif orang lain. Dan semoga juga para friends yang dengar ini insight-nya bisa nambah juga ya. Dan kalau ada yang relate dengan masalah ini, jangan lupa tips dan trik yang udah kita sebutin tadi diterapin juga di dalam kehidupannya sehari-hari. Iya, betul banget. Makanya para friends kalian nih, jangan lupa untuk selalu pantau Instagramnya para Gotral karena kedepannya bakal ada banyak topik-topik seru yang akan dibahas. Kira-kira apa aja nih, Dep, topik podcast kita selanjutnya? Iya, jadi topik seru lainnya bakalan ngebahas insecurity dan Indonesia's toxic beauty standard, lalu toxic positivity kayak you versus yourself, people pleaser, self-love, dan juga repression. Dan masih banyak topik lainnya yang pastinya belum bisa aku jelas, yang pastinya belum bisa aku kasih tahu sekarang. Wih, jadi penasaran ya aku sama topik-topik selanjutnya. Gimana nih para friends? Pastinya seru-seru kan ya? Iya dong ya. Oke, sebelum kita tutup, aku mau ucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para friends karena udah mau dengerin cerita kita kali ini mengenai toxic productivity dan procrastination. Semoga semuanya pada suka ya dengan podcast kita kali ini. Dan kayaknya udah aku bilang tadi, jangan lupa stay tune terus di Instagramnya para Blotral. See you in the next time, para
para friends. See you.